kamu. Hit Music Station Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107.2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, seneng banget ya Kartini nemenin kamu lagi di segmen yang sangat spesial, yaitu Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jujur Li, Tini hari ini seneng banget karena udah kedatangan narasumber yang spesial dan kita akan berbagi ilmu juga teman Pro 2. Hai, selamat pagi Kak Dewi. Halo, selamat pagi Kak Tini. Iya, aduh ceria banget ya hari ini. Harus dong. Masih semangat ya? Masih semangat 45 nih. Ini gimana nih hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitasnya untuk belakangan ini apa aja nih Kak Dewi? Aktivitasnya ya sibuk dengan kuliah kerja. Kuliah kerja ya, Ya, of tapi course. lebih fokus ke kuliah pastinya. Kuliah dan kerja balance saja sih Oh, Kak. balance. Nah, untuk mengatur waktunya tuh kayak gimana sih? Karena kalau kuliah ini udah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Nah, Iya. kalau udah semester 6 biasanya agak padat-padatnya ya. Benar sekali. Nah, itu kayak gimana sih ngatur waktunya Kak Dewi? Ngatur waktunya mungkin karena udah kebiasaan ya. Jadi memang benar-benar memanfaatkan 24 jam itu. Jadi bangun pagi udah kuliah jam 2 sampai jam 4 selesai kuliah langsung turun kerja. Jadi Oke. sampai malam jam 11 sudah itu kerjain tugas, tidur, seperti itu aja sih Kak. Jadi ya kerja, kuliah, tapi emang benar-benar harus diatur ya waktunya Iya, dengan bener sebaik banget. mungkin. Oke, Kak Dewi ini kan spesial banget ya teman Pro 2 untuk hari ini karena banyak banget kalau ngomongin soal prestasi udah nggak diragukan lagi ya. Amin, masih Nah, berproses Kak. bener banget denger Kak Dewi ini kan pernah menjadi delegasi Indonesia dalam Robert Mood pengakap di Malaysia selama 1 minggu ya Kak ya. Iya, bener Itu banget. gimana sih ceritanya kok bisa gitu ya sampai berada di titik itu gitu Kak? Oke, jadi pertama kalinya itu waktu itu masih SMA ya. Nah, kebetulan ikut organisasi kepramukaan. Oke. Dan ternyata di Malaysia itu lagi ngadain rover put pengakap yang ke-100. Oh, oke. Nah, akhirnya mereka mengundang delegasi dari Indonesia. Kebetulan waktu itu saya di Nunukan, jadi dikirimlah 4 orang sebagai delegasi dari Indonesia ke Malaysia untuk bertemu dengan teman-teman dari negara lain juga gitu. Oke, jadi itu sebelumnya memang udah ada pengumuman juga ya? Iya, kita juga ikut seleksi sih kalau itu. Jadi benar-benar dari fisik, kemudian juga ada tes akademiknya juga sampai bisa dikirim ke Malaysia gitu. Itu berapa bulan lamanya Kak untuk menjadi di delegasi ya ke Malaysia, dan itu mungkin butuh waktu juga nggak sih? Karena saya ikut pramuka itu udah hampir 6 bulan waktu itu. Jadi mungkin dilihat gimana kinerja kita di organisasi itu, terus Oke. direkomendasikan dan ikut seleksi sampai lolos ke Malaysia. Itu berapa bulan? Berapa lamanya? Kurang lebih 1 bulanan. Wow, lumayan ya teman Iya. Pro 2 menjadi warga negara Malaysia untuk sebulan aja tapi. Iya. Tapi gimana sih perasaannya ketika menjadi delegasi dari Indonesia Kak? Of course senang banget karena kita juga bisa memperkenalkan Indonesia itu di kancah luar. Oke. Jadi bisa memperkenalkan makanan, budaya Indonesia itu seperti ini loh, nggak hanya yang seperti yang kalian lihat, tapi lebih dari itu gitu sih. Oke, jadi emang benar-benar senang dan keluarga juga pastinya ngedukung Pasti banget ya. banget. Dan untuk Kak Dewi sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu gimana tuh Kak? Pasti dagdikduk banget ya, karena kan ini mewakili Indonesia gitu. Iya. Nah, kalau untuk mempersiapkannya, kalau aku pribadi Kak, itu benar-benar belajar kayak gimana sih, belajar khususnya budaya Indonesia juga ya, Oke. karena kita bakal bawa budaya Indonesia ke sana. Bener. Selain itu, saya juga belajar budaya Malaysia, karena kan nggak Oke. mungkin dong kita ke sana kosong kan. Bener, Jadi bener. harus ada sesuatu yang bisa didiskusikan seperti itu. Nah, selain itu juga saya juga mempersiapkan mental, fisik saya di sana karena otomatis kita akan bertemu tantangan baru di sana dan juga kegiatan-kegiatan yang super padat gitu sih Kak. Oke, jadi emang benar-benar harus ekstra mempersiapkan semuanya. Harus ekstra. Itu gimana tuh perasaannya, dagdikduk nggak? Dagdikduk tapi senang. Tapi memang Kak Dewi ini waktu SMA ya, itu sempat ikut pramuka berarti ya? Iya, saya ikut pramuka dari SD. Oke, Iya. wah ini anak petualangan Iya, kayaknya ya teman bener. Pro 2 ya. Jadi nggak heran kalau misalnya berpetualang ke beberapa negara Asia juga. Iya. Dan pastinya banyak banget pengalaman yang diambil ya Kak ya dari banget. acara atau mungkin delegasi Indonesia di
di Robermut Pangkep di Malaysia tuh apa aja sih yang bisa dipelajari dari sana gitu Kak? Nah, kalau untuk yang bisa saya pelajari, yang pertama bahasanya. Saya suka banget bahasa di sana karena Melayu Inggris. Melayu ya? Jadi secara tidak langsung ketika saya balik ke Indonesia, logat saya pun berubah jadi Wah, Melayu gitu. kebawa nih kayaknya sampai ke Indonesia. Nah, selain itu juga saya suka karena di sana itu ramah-ramah gitu. Oh, ternyata penduduk di sini tuh ramah-ramah. Otomatis kalau saya pulang ke Indonesia, saya juga harus memperlakukan para pendatang, bahkan saudara-saudara saya di Indonesia itu ya dengan ramah juga gitu. Oke. Banyak banget sih. Terus apalagi tentang kepramukaan gitu, tentang jiwa leadership tentunya. Itu sih, Kak. Jadi emang benar-benar banyak banget pengalaman yang diambil ya. Banyak banget. Tapi gimana nih? Kan pastinya beda kebiasaannya ya. Iya. Itu gimana sih cara untuk bisa menyamakan dengan lingkungan di beda negara gitu Kak? Oke, nah kalau saya pribadi, saya tuh suka banget berbaur sama orang-orang baru. Oke. Jadi cara saya supaya cepat beradaptasi adalah berbaur dengan penduduk di sana, kemudian ngobrol dan bertanya tentang perbedaan yang ada ataupun persamaan, sehingga saya bisa belajar dari itu. Kemudian saya bisa berbaurkan diri saya di masyarakat itu sendiri gitu sih Kak. Jadi emang benar-benar harus bisa iya. ya, Iya. harus bisa berbaur juga dengan warga Benar sekali. sekitar. Nah, ada nggak hal atau mungkin apa ya bisa dibilang cara yang dilakukan di sana itu Kakak terapkan di Indonesia? Kalau untuk caranya mungkin nggak secara umum ya Kak, karena kami di sana kegiatannya fokusnya itu tentang kepramukaan. Oke. Nah jadi kalau untuk kepramukaan lebih ke jiwa leadership sih. Nah kalau untuk jiwa leadership gimana sih kita tuh bisa memimpin teman-teman kita di dalam kondisi apapun gitu. Apalagi dengan karakter orang-orang yang berbeda, dan itu yang saya bawa ke Indonesia ternyata mempelajari karakter orang itu emang nggak semudah itu gitu loh. Jadi ada perbedaan tentunya, dan itu yang harus kita tanamkan, pelajari gimana supaya tetap satu suara gitu sih Kak. Oke, jadi jiwa leadershipnya harus ada nih teman Pro 2 ya. Jadi nggak boleh apatis ya. Benar banget. Nah, gimana sih? Pasti kan nggak hanya dari Indonesia aja nggak sih? Iya. Nah, itu gimana tuh cara kita untuk bisa mengikuti budaya kultural di Malaysia gitu Kak? Atau mungkin dari beberapa negara juga kali ya? Iya. Nah seperti yang saya bilang tadi sih Kak, ya kuncinya berbaur aja sih, karena dengan kita berbaur, kita berkomunikasi, jadi kita banyak dapat pengetahuan dari mereka gitu. Oke. Kalau kita dapat pengetahuan dari mereka, akhirnya kita nggak buta-buta amat kan. Nah kita akhirnya bisa belajar juga dari itu. Kemudian sama teman-teman saya juga dari Indonesia, kami mendiskusikannya. Terus, nah itulah yang kami apa ya ibaratnya yang kami pelajari di sana lah Kak, seperti itu. Jadi emang benar-benar banyak banget pengalaman yang diambil. Iya. Tapi teman Pura 2 jangan kemana-mana karena prestasi yang diraih oleh Kak Dewi itu nggak hanya itu aja. Ini jujurnya benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kamu juga loh. Dimana Kak Dewi juga pernah menjadi mengikuti kegiatan internship di Taiwan ya, bersama dengan PT IFC dan training di GNG Group selama 2 bulan. Itu baru-baru banget ya. Nanti kita bahas ya Kak ya. Kita break dulu ya teman Pura 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pura 2 FM, teman terbaik kamu. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita limpahi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Relasi Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Wow, gak kerasa kita masih ngobrolin tentang prestasi yang diraih oleh Kak Dewi. Hai, selamat pagi. Pagi Kak. Gimana, masih semangat nggak? Masih dong, harus Wah, selalu semangat. ini benar-benar ceria banget ya. Kayaknya ceria sesuai dengan cuaca hari ini. Benar sekali. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal cuaca. Kadang kan gak nentu banget nih Kak. Itu gimana sih cara menjaga kondisi kesehatan untuk Kak Dewi sendiri? Apalagi dengan ditambah aktivitas yang emang benar-benar padat banget nggak tuh? Oke, nah kalau saya pribadi Kak, cara saya itu untuk tetap fit, yang pertama harus banyak mengonsumsi air putih supaya kita nggak dehidrasi ya, Oke. apalagi dengan cuaca sekarang ini. Selain itu harus rajin makan buah setiap harinya, jadi tubuh kita itu kaya akan zat besi juga, sama Wow. vitamin-vitamin C juga. Kemudian tidur yang cukup, walaupun saya nggak tidur yang cukup sebenarnya, tapi sebisa mungkin ada waktu minimalkan tidur yang cukup sih Kak. Itu aja sih menurut saya yang paling Oke. penting. Jadi kesehatannya harus dijaga Banget. baik-baik nih ya. Karena mahal kan Kak kesehatan. Mahal banget kayaknya. Kita balik lagi ya ngomongin tema kita Oke. untuk hari ini ya, teman Pradua. Kan tadi kan kita bakal ngebahas tadi kan aku juga sempat tanya ini ya, prestasi yang diraih oleh Kak Dewi. Nah, bisa nggak diceritain sedikit nih, kenapa sih emang dari dulu kah ada keinginan untuk bisa menjalani atau mungkin berkeliling negara ya se-Asia gitu? Itu gimana ceritanya tuh Kak? Oke, jadi Karena kalau bisa dilihat tuh nggak cukup 1-2 negara aja kayaknya nih. ya, bismillah ya Kak, banyak negara. Oke. Jadi karena saya ini punya banyak mimpi ya Kak ya. Yang Oke. pertama saya tuh seneng banget traveling. Saya sangat suka sesuatu hal yang baru dan tempat yang baru. Karena Oke. bagi saya setiap tempat itu adalah belajar gitu. Nah, gimana sih saya manusia kecil yang nggak punya apa-apa nih bisa untuk menggapai mimpi-mimpi saya itu? Oke. Akhirnya satu-satunya cara adalah dengan belajar gitu. Terus kita harus juga harus berani mencoba ya tentunya, dan paling penting adalah untuk selalu berdoa gitu. Oke. Dan ketika saya menerapkan itu semua, alhamdulillah Tuhan ngasih saya jalan untuk menggapai mimpi-mimpi saya itu. Jadi berawal dari kecintaan saya akan alam nih pertama kali dari pramuka itu, terus saya melihat segala sesuatu yang baru itu sebagai tempat untuk saya belajar. Akhirnya saya termotivasi untuk selalu bisa melangkah lebih jauh lagi sih Kak. Gitu. Oke, jadi emang benar-benar dari hobi ya, Yaps, hobi benar. yang suka berpetualang, Harus. akhirnya menjadi traveling, Amin. keliling dunia ya, amin, Amin, pokoknya. amin. Nah, tadi kan Kak Dewi sempat bilang pernah ke Taiwan juga ya. Nah, pernah menjadi delegasi Indonesia dalam program Sea Teacher di University of Northern Philippines selama 1 bulan di tahun kemarin. Iya, benar Itu sekali. baru banget. Itu kayak gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi untuk persiapannya itu sendiri setahun ya Kak. Jadi saya udah keker program ini waktu dosen saya ngasih tahu bahkan bahwa akan ada seleksi di tahun depannya. Oke. Akhirnya saya benar-benar maksimalkan skill Inggris saya, berbahasa Inggris saya. Terus ketika ada seleksi itu, dosen saya merekomendasikan dan saya ikut seleksi di tingkat fakultas, di tingkat jurusan maksudnya. Kemudian ketika alhamdulillah saya lolos seleksi dan dikirimlah saya ke Filipina itu gitu.
Itu sih Kak. Jadi emang benar-benar aduh rezeki banget nggak sih? Rezeki banget. Tapi ketika disuruh dosen atau mungkin memang kemauan dari KDW juga ya untuk mengikuti seleksi itu gimana tuh perasaannya? Perasaannya yang pertama seneng, tapi takut juga. Ada rasa khawatir ya? Iya, ada rasa khawatir. Aduh, gimana ya kalau nggak lolos gitu. Pasti tetap kecewa juga ya, namanya manusia kan. Oke. Ibaratnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, kalau belum rezeki ya mau gimana lagi gitu. Betul banget. Ya harus menyediakan satu ruang untuk pasrah lah ya, Iya, sabar gitu ya. untuk sabar dan ikhlas. Bener sekali. Oke, untuk peserta seleksinya itu ada kira-kira berapa orang Kak? Kemarin kita ada 11 orang. Iya, Itu seleksi. dari beberapa fakultas? Dari 5 fakultas, 5 jurusan. Oh, 5 Iya, karena jurusan. fokusnya di pendidikan kan. Oh, Jadi dari oke. 5 jurusan, terus itu yang lolos 4. Jadi 2 ke Filipina, 2 ke Thailand gitu. Oh, jadi memang dipilih untuk khusus 2 negara ini aja ya? Ya, kalau untuk dari UBT sendiri, universitas kami itu 2 negara gitu. Oke, dan syukurnya dapetnya di Taiwan gitu Di ya? Filipina. Oh, di Iya sih, Filipina ya, sorry banget. Dan yang pastinya budaya kulturalnya jauh berbeda nggak sih? Ya, sangat jauh berbeda. Nah, itu gimana tuh cara untuk bisa bisa dibilang berbaur juga seperti yang Kak Dewi tadi bilang waktu di Malaysia ya. Iya. Karena di Malaysia masih bisa dibilang agak-agak sama gitu, bahasanya juga masih bisa dimengerti. Nah, kalau di Filipina nih, ini agak susah nih. Ini kayak gimana nih ceritanya? Nah, iya, jadi kalau di Filipina itu salah satu kultur shock saya pertama kali itu di bahasa gitu. Oke. Karena di sana dominannya ya pakai bahasa Filipina dan juga bahasa Inggris sehari-hari. Untuk kita yang dari Indonesia yang jarang banget berbahasa Inggris setiap harinya, otomatis bakalan shock banget ya kalau dihadapkan dengan hal seperti itu. Aduh, ngomongnya kayak gimana ya? Takut salah gini-gini, takut mereka nggak mengerti gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah percaya diri aja gitu loh, mau orang nggak ngerti bahasa kita, bahasa Inggris kita, nggak apa-apa, pede aja dulu. Lama-kelamaan akhirnya terbiasa gitu. Karena mau nggak mau kita juga dituntut untuk mengajar dalam berbahasa Inggris Oke. gitu. Nah, selain itu kultur shocknya yang kedua itu di makanan ya Kak ya. Karena kita tahu sendiri kalau di Filipina agak minority ya untuk Islam sendiri Betul. gitu. Jadi benar-benar selektif sih untuk mencari makanan, sebisa mungkin selalu masak bawa bekal dari asrama. Itu sih aja sih Kak. Selain itu orang-orangnya sangat ramah juga di Filipina, benar-benar menerima kita dengan sangat baik, even nge-treat kita baik banget. Jadi ya emang benar-benar harus siap ya. Harus siap, mau nggak mau siap. Kita mempersiapkannya hampir setahun loh. Iya. Nah, tapi ketika di sana cuma sebulan aja. Tapi lumayan loh Kak ya. Lumayan banget. Nah, kan Kakak di sana menjadi delegasi Indonesia dalam program teacher ya Iya. atau guru. Nah, program apa sih yang Kakak terapkan di Philippines itu? Nah, kalau untuk di Filipina, kami itu fokusnya internship sebagai guru. Jadi kita mengajar sebagai student teacher di sana, Oke. mengajar siswa-siswa di sana. Kebetulan kemarin saya dapatnya siswa kelas 12 SMA. Oke. Iya, jadi di sekolah STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Math, dan kami mengajar di sana dengan kurikulum yang berbeda, tentunya mengikuti kurikulum Filipina selama 1 bulan itu. Wow. Gitu. Berarti memang harus dipelajari lebih dulu ya. Iya, benar sekali, Kak, harus dipelajari lebih dulu. Sepertinya agak sulit ya teman Pradua. Tapi kalau memang udah ada kemauan, apapun itu dijalani. Iya, pastinya. bener banget, dan pasti bakal let it flow aja semuanya. Iya, Karena jalani nggak aja. semenakutkan yang kita pikirkan Nah, kok. benar banget. Tapi dari 2 utusan delegasi dari Indonesia ya, Kakak dengan teman Kakak itu emang satu sekolah kah atau berbeda sekolah gitu? Oke. Kami masih satu sekolah, cuman beda tingkat. Kalau Oke. teman saya dia ngajarnya SMP, kalau saya SMA gitu. Jatuhnya malah kayak PPL ya, Iya, benar. tapi beda negara gitu. Beda negara, iya. Nah, dan untuk sistem pembelajarannya itu seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau sistem pembelajarannya di sana itu lebih ke berfokus pada guru. Jadi teacher ya kepada guru sih. Jadi kepada siswa maksudnya. Jadi siswa itu dituntut untuk aktif dibanding gurunya gitu. Jadi Oke. guru datang di kelas hanya membimbing siswanya. Jadi siswanya bagaimana mereka bisa menjadi kreatif, menjadi aktif di dalam kelas itu sendiri. Dan saya melihat bahwa oh iya ya, ternyata pendidikan di Filipina itu jauh lebih maju. Karena saya melihat kondisi kelas di sana, siswa-siswanya emang rasa ingin tahunya tinggi sekali. Oke. Banyak sekali mereka yang Mam, saya bertanya ini, saya ingin bertanya ini gitu. Jadi wow, pengetahuan mereka luar biasa luas banget. Saya sampai kaget sebagai mahasiswa. Terus mereka yang masih siswa kelas 12, Oke. wow, luar biasa sih. Jadi memang aktifnya mereka itu di luar nalar ya. Iya, bener banget Luar sih, biasa banget ya. Tapi Iya. ketika
kakak mengajar di sini ya, pernah mengajar di sini juga nggak sih? Pernah. Pernah kan? Nah, ketika belajar atau mengajar siswa di Indonesia dengan di Filipina itu ada persamaan nggak atau lebih banyak perbedaannya? Kalau menurut saya lebih banyak perbedaannya sih Kak. Oke. Karena kalau di Indonesia sendiri masih banyak siswa-siswa itu yang takut untuk berpendapat. Jadi ketika di dalam kelas, ketika ditanya apakah kalian sudah paham? Iya, jawabannya iya paham. Tapi sebenarnya banyak dari mereka yang tidak paham dan mereka tidak berani untuk mempertanyakan apa yang tidak mereka pahami itu. Nah, kalau saya di Filipina seperti yang saya bilang, rasa ingin tahu mereka itu tinggi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mereka tanyakan yang di luar nalar seperti itu Betul. gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia sendiri karena kebanyakan bungkam dan mereka takut kalau saya tanya seperti ini nanti dijudge oleh Iya, teman-teman gitu kan, bener akhirnya banget. diem aja. Jadi apa ya, minder duluan ya, Iya, bener lebih banget, minder Kak. duluan. Tapi kalau di Filipina kayaknya mereka lebih penasaran dan kepo nih. Iya, penasaran dan kepo banget. Tapi memang ya kalau untuk sistemnya memang kalau di Indonesia dengan Filipina lebih aktif siswanya nggak sih? Iya, lebih aktif siswanya, benar Oke, sekali. jadi ya buat teman Pro 2 nih ya, yang mungkin pengen juga menjadi seperti Kak Dewi ya, delegasi untuk ke beberapa negara, boleh banget pastinya ya Boleh Kak banget ya. dong, Nah, selalu ada jalan buat kamu yang mau oke. berusaha. Tapi kalau untuk program pembelajarannya, apakah hanya untuk mengajar di sekolah aja atau seperti apa? Iya Kak, jadi kalau untuk programnya kita difokuskan untuk mengajar di sekolah. Jadi selama 4 minggu itu dengan berbeda-beda. Jadi ada observasi, terus itu ada asisten guru, Oke. terus kita bakal ada demonstrasi mengajar kita gitu. Jadi kita benar-benar dinilai sama dosen di sana, sama perwakilan dari pengurus si teacher juga untuk menilai apakah kita layak untuk lulus dalam program ini atau tidak gitu. Oke, berarti ada seleksi lagi nggak sih? Bisa dibilang seperti itu sih Kak, karena kita ada ujiannya juga. Aduh, bener-bener ya. Tapi sulit ya Kak ya pastinya. Pertama rasanya sulit ya karena kendala di bahasa tentunya. Nah, Tapi lama-kelamaan terbiasa, akhirnya ya udah gampang aja. Ngalir aja Iya. gitu ya. Tapi biasanya ada suka dukanya dong Pasti selama dong. mengajar di Filipina ya. Ada. Dan itu bisa dibilang setara dengan SMA nggak sih? Ya. Ya, apalagi kalau di Indonesia kan SMP SMA kayaknya lebih pusing gitu ya. Iya, bener Tapi kalau banget. di Filipina itu seperti apa Kak? Apanya itu Kak? Kalau untuk suka dukanya mengajar Oke. siswa SMA gitu. Oke, kalau saya kalau untuk suka duka sama siswanya itu kebanyakan sukanya, dukanya nggak ada sih karena siswa-siswanya tuh bener-bener bener-bener pengertian banget, even selalu ngasih saya hadiah, Wow. kayak romantis banget siswa-siswa di sana Kak. Nah tapi kalau untuk dukanya lebih kayak waktu menjalani programnya karena kita harus buat lesson plan atau RPP gitu dengan kurikulum di sana dan itu nggak mudah. Jadi Oke. tiap hari satu lesson plan harus buat sampai jam 3 subuh. Wow. Terus harus Rela banget Iya, bergadang ya. iya, terus harus buat PowerPoint lagi kan untuk diajarin besoknya, ya udah praktek besoknya ngajar di sekolah gitu. Tapi kalau untuk sistem pembelajarannya sama aja nggak sih? Iya, sama aja kok. Sama ya? Iya, nggak terlalu banyak perbedaan. Oke, aduh jadi pengen ngajar di Taiwan, di Udah, Filipina gitu ayo ya. ke Filipina guys ngajar. Jalan-jalan jatuhnya malahan. Iya. Tapi memang butuh persiapan yang secara matang nggak sih Iya, Kak? benar. Kalau untuk Kak Dewi sendiri persiapannya berapa lama nih? Kalau saya pribadi persiapannya sebenarnya menurut saya Kak untuk bisa berpergian sampai sejauh ini itu bukan sesuatu yang bisa disiapkan dalam waktu setahun, Oke. bahkan sebulan, seminggu nggak bisa. Jadi memang prosesnya memang harus dimulai dari awal gitu loh, dari dini sampai akhirnya kita siap. Jadi dosen aku pernah bilang kayak gini, kamu tahu nggak keberuntungan itu apa sih gitu. Jadi keberuntungan itu pertemuan antara kesiapan dan juga kesempatan. Oke. Iya kan? Kalau kita belum siap, kita nggak bakal bisa dapat keberuntungan itu gitu. Oke. Jadi kalau ditanya persiapannya, saya bingung ya karena memang persiapan itu harus dari awal banget gitu. Memang dari niat gimana kita mau belajar bahasa Inggris, gimana kita Bener. nyiapin mental, gimana kita mau push diri kita untuk menjadi berani. Itu sih Kak. Oke, jadi ya harus siap semuanya ya. Iya benar. Tapi ketika dinyatakan lolos menjadi delegasi Indonesia, itu gimana tuh perasaannya? Seneng banget. Dak-dikduk ya pastinya. So ya. Apalagi itu ada excited persiapan banget. nggak sih sebelumnya? Iya udah. Udah ada ya, Udah jadi ada. ya nggak seberapa dak-dikduk lah ya. Iya. Tapi tetap excited banget sih. Itu bulan berapa tuh Kak berangkatnya kemarin? Kemarin kami berangkat bulan September. Oh, pertengahan ya. Awal September sampai akhir September gitu.
Wow, lumayan teman berdua sebulan. Iya, jadi Tapi lumayan. kebawa nggak sih ke Indonesia gitu? Budaya di Filipina ke Indonesia? Enggak juga sih, Kak. karena di sana kan saya bertemu sama teman-teman dari Indonesia juga kan, yang dari Universitas Malang, Oke. Universitas Sulawesi, sampai yang dari Sumatera juga. Jadi oke, kita oke. banyak ngobrol juga sih. Itu kira-kira berapa orang tuh Kak? Dalam satu sekolah atau mungkin dalam delegasi itu? Oke, dalam delegasi setiap universitas itu mengirimkan 3 sampai 4 mahasiswanya. Itu. Kalau dari Oke. Malang sendiri ada 5 orang, seperti itu sih, Kak. Oke, jadi nggak, maksudnya rame juga ya? Iya. Untuk delegasinya. Iya, jadi Oke. jangan takut. Jangan takut kalau hilang gitu, Iya, nyasar. Nah, tidak hanya ke Filipina aja dan juga Malaysia, tapi Kak Dewi teman dua ya. Ini jujur definisi keliling Asia sih. Amin. Yaitu pernah mengikuti kegiatan internship di Taiwan bersama PT IFC dan training di JNG Group selama 2 bulan. Itu Iya. gimana tuh? Boleh diceritain nggak sih? Oke, kalau itu of course saya pertama kaget juga karena ini kesempatan luar biasa banget buat karir saya ke depannya. Oke. Seperti yang saya bilang bahwa saya ini mahasiswa kuker, bukan kurang kerjaan tapi kuliah kerja. Oke, kuliah kerja dan kebetulan saya udah lama juga di tempat kerja saya dan bos saya, atasan saya mengirim saya untuk internship Oke. untuk brand terbarunya di Jakarta nantinya, seperti itu. Akhirnya kami internship di Taiwan selama 2 bulan kemarin dan balik dulu ke Tarakan dan nanti Oke. kita bakal opening di Jakarta. gitu. Wow. Jadi ditunggu aja. Dalam bakal waktu ada, dekat nggak? iya, dalam waktu dekat bakal ada sesuatu yang baru di Jakarta. Kita tunggu surprise-nya ya teman Iya. berdua. Tapi pernah kepikiran gak sih Kak untuk mengikuti kegiatan di Taiwan? Kalau kemarin itu sempat kepikiran sih Kak ngikutin kegiatan di Taiwan, pengen ngelihat kayak gimana sih pendidikan di sana, tapi ternyata nggak ada waktu untuk terjun ke sekolah-sekolah yang ada di sana gitu. Dan saya lihat juga di sana karena di sana itu negara maju, jadi saya melihat nggak begitu ada kesenjangan di Oke. sana, iya gitu. Makanya kalau di Indonesia kan agak berbeda ya Kak ya, masih banyak sekali kesenjangan ya. Tapi ketika saya di Taiwan itu saya melihat oh iya, pendidikannya di sana maju, ekonominya maju, masyarakatnya juga sejahtera gitu loh. Jadi saya oke, belajar oke. banyak, oh ternyata begini ya rasanya tinggal di negara maju gitu. Iya, jadi jauh banget perbedaannya ya. Jauh banget. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kakak tuh benar-benar sampai sekarang tuh teringat banget? Nah kalau di Taiwan sendiri yang bikin saya teringat mungkin ini sih Kak. Kalau di negara maju itu cenderung para orang tua itu dirawat sama orang lain. Oke. Iya, jadi jarang banget ada anaknya yang mau ngerawat gitu. Akhirnya saya mikir, terus mereka tuh punya mindset, ya udah nggak punya anak itu lebih better daripada punya anak, Oke. seperti itu kan. Akhirnya saya mikir, wah ternyata pemikiran, mungkin pemikiran mereka di satu sisi itu bagus kan, karena mereka ngerasa belum siap, jadi akhirnya mereka nggak mau menikah dan nggak mau punya anak gitu kan. Tapi di satu sisi mikir lagi, oh masa tua mereka nggak ada yang ngurusin Kak. Oke. Nah akhirnya banyak juga homeless di sana gitu, Iya. di station seperti itu kan, yang nggak punya rumah gitu. Ini saya mikir ternyata penting banget ya sebenarnya hubungan antara orang tua dan juga anak gitu kalau terjalin dengan sangat baik. Itu Oke, sih Kak. berarti jauh berbeda dengan di Indonesia nggak Iya, sih? itu sih yang paling saya ingat sih Kak. Wah, pasti ada suka dukanya dong. Iya. Itu dukanya ya bisa dibilang ya? Iya, bisa. Sukanya apa nih? Pasti banyak lah pasti. Sukanya udah pasti banyak ya Kak ya. Pertama saya bisa explore alamnya di sana. Alamnya di sana bener-bener bagus banget, masih terjaga banget, asri banget. Terus sukanya juga di sana kamu bisa kemana aja, nggak perlu takut nggak ada kendaraan karena di sana difasilitasi dengan MRT, bus gratis lagi. Itu sih Kak. Terus sukanya juga bisa belajar bahasa Mandarin karena selama ini saya kan cuma nonton kayak film-film drama-drama China gitu kan. Oke. Jadi cuma denger kosakatanya, oh mereka berbahasa gini. Tapi ketika sampai di sana, wah bisa nih kayak mengaplikasikan bahasa Mandarin yang saya pelajari gitu. Keren sih. Wow, ternyata tidak hanya bahasa Inggris aja teman dua. Bahasa Mandarin boleh dicontohin Aduh, gak nih? enggak, masih ini aja sih, masih belajar. Paling kayak halo nih, how was you Dewi? Paling kayak shushe. Hai. Shushe. Shushe, masya. Tapi memang budaya lokal di sana itu emang kental banget gak sih Kak? Iya, masih kental banget sih budaya lokal di sana. Cuman karena kebetulan kalau saya yang ke pedesaannya di Oke. sana masih kental banget untuk budaya lokalnya sendiri gitu. Masih Oke. dengan cara-cara yang tradisional juga. Kelihatan kayak gimana mereka itu ciri khasnya di teh ya. Bahkan mereka ngaduk teh pun ada cara tersendiri Caranya ya. gitu kan. Nggak Oke. kayak kita yang langsung oke tuang aja Udah gitu. langsung aduk gitu ya. Iya. Pokoknya asal jadi. Iya, di sana tuh memang bener-bener kebersihannya dijaga, terus bener-bener
bener-bener detail lah Kak, apapun itu gitu. Dan masih ya tradisi juga. Kalau untuk di perkotaannya karena banyak anak muda, jadi lebih sibuk sama dunianya masing-masing. Wow, jadi emang sebenarnya butuh persiapan yang matang juga nggak sih? Iya, sangat butuh Kak. Karena juga terutama cuaca, karena di Bener sana musim banget. dingin kan. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Itu gimana tuh menjaga stamina tubuh apalagi kan berbeda cuaca dan kondisi lingkungannya juga. Iya. Pernah nggak sih kepikiran, aduh kayaknya nggak tahan nih, nggak betah gitu? Pernah nggak Kak? Tapi pernah sih, tapi balik lagi waktu di Tarakan mengeluh panas, sekarang dikasih dingin masa mengeluh lagi sih gitu. Jadi nanti Tuhan bilang kamu maunya apa gitu kan? Ini udah dikasih dingin loh, kapan lagi ngerasain Agak musim rewel dingin? ya. Iya, itu dia. Tapi tetap alhamdulillah sehat aja karena tetap rajin makan, terutama terus rajin minum air juga, terus mandi air hangat sih. Wah, ini nih ya. Karena memang pas kesananya tuh emang lagi cuaca dingin kan? Iya, lagi cuaca dingin banget. turun Jadi di sana salju nggak kemarin sih? enggak dong. Kemarin tuh sana sampai 11 derajat gitu loh. Wow. 11 derajat. Jadi wah, lumayan double jaket sih. Kayaknya bisa sehari sekali gitu ya mandi. Iya. Tapi untuk bisa menyesuaikan kondisi di sana itu butuh waktu ya nggak ya? Butuh waktu nggak Kak? Iya benar, karena kan tubuh kita metabolismenya nggak secepat itu kan, Benar. beradaptasi kan, jadi pelan-pelan. Paling yang pertama-pertama masih sakit juga karena belum bisa beradaptasi, tapi lama-lama udah mulai terbiasa gitu. Menyesuaikan dengan suhu di sana. Iya. Untuk programnya sendiri apa nih yang untuk Kak Dewi siapkan? Kalau yang saya persiapkan itu lebih ke mental kerja sih Kak, Oke. karena kita kan di sana terjun di dunia kerjaan ya, otomatis cara kerjanya berbeda ya di sana kan. Oke. Jadi kita harus mengikuti cara kerja mereka di sana gitu. Mereka yang tepat waktu ya, kan dikenal banget nih orang-orang On anak- time. Iya, on time banget. On time-nya, terus itu disiplinnya, terus itu kebersihannya. Jadi Betul. kita benar-benar ya belajar dari mereka seperti itu gitu sih Kak. Oke. Jadi jangan sampai budaya kita di sini kita bawa ke sana yang buruknya gitu. Oke, karena yang di sana lebih baik ke sini gitu Iya. ya. Tapi nih dari 3 negara ya, tadi kan ke Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Lebih seruan yang mana? Atau mungkin lebih betah yang di mana gitu? Kalau menurut saya lebih betah di Taiwan sih Kak. Kedengarannya udah jawabannya Iya, itu ya. Taiwan sih. Tapi memang lebih mudah berbaur dengan orang-orang Taiwan kah? Atau emang lebih agak sulit gitu Kak dari beberapa negara lainnya? Lebih agak sulit Kak di Taiwan sendiri. Karena kan kalau kita seperti yang kita ketahui bahwa di sana itu dominan bahasa Mandarin. Even bahasa Inggris di sana jarang banget ada orang yang bisa kecuali Oke. turis-turis gitu. Jadi komunikasinya agak susah gitu. Padahal kita punya banyak banget topik yang ingin kita komunikasikan Betul. gitu. Kalau waktu di Filipina karena bisa sama-sama bahasa Inggris, jadi masih banyak hal-hal yang bisa kita tukar, yang masih bisa kita sharing gitu loh. Jadi Oke. komunikasinya lebih luas waktu di Filipina daripada di Taiwan sih. Oke, jadi memang lebih susah di bahasa ya, lebih sulit Iya, di bahasanya. bahasa. Tapi kalau untuk Kak Dewi sendiri menyelesaikannya seperti apa? Harus lebih belajar lagi bahasa Mandarinnya nggak? Iya, harus lebih Oke. belajar lagi bahasa Mandarin. Jadi setiap kali mereka berbicara benar-benar memperhatikan, oh ini artinya ini, oh ini maksudnya ini gitu. Ngobrol sembari bicara Iya, ya. jadi gitu, kayak cuman sambil how. belajar. Emang bener-bener ya teman Pradua. Tapi dari hal atau mungkin dari delegasi Indonesia ke beberapa negara itu banyak banget pengalaman yang diambil. Iya. Terus banyak banget juga pembelajaran ya Iya, kayak ya bener pastinya. banget. Ada nggak sih dari 3 negara ini yang paling berkesan buat Kak Dewi? Kalau saya pribadi yang paling berkesan itu yang waktu di Filipina gitu. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang nge-treat saya seperti saudara sendiri. Padahal Wow. kita kan baru ya, tapi udah nge-treat saya seperti adik mereka. Bahkan murid-murid saya itu nyeritain saya sama orang tua mereka loh, sampai kayak serius gini kan. Padahal kita baru kenal selama berapa minggu gitu, tapi Iya. mereka sampai ini ngedengalin sama orang tuanya, ngasih hadiah segala macam, oleh-oleh juga gitu. Terus dosen-dosen di sana sama pak rektornya baik banget, udah Oke. nganggap kami kayak anak sendiri, jadi Wah. nggak bakal terlupakan sih itu. Pokoknya kekeluargaannya Iya, erat banget kekeluargaannya ya. erat banget. Jadi memang setiap negara itu berbeda-beda kulturalnya Iya, gitu. bener Tapi banget. memang lebih mudah di Malaysia dan juga di Di Filipina Filipina ya. iya benar. Jadi ya memang itulah teman Pradua. Kalau kita ada keinginan hobi, dari hobi bisa menjadi hal yang positif Iya. dan bisa menambah pengalaman kita juga nggak sih? Bener banget sih Kak. Jadi nggak ada Oke. alasan lagi kenapa sih nggak bisa gitu kan. Pokoknya harus bisa. Harus bisa. Dan kalau untuk Kak Dewi sendiri pernah nggak kepikiran untuk bisa menginjakin kaki di 3 negara ini?
Sebenarnya nggak pernah sama sekali, Kak. Itu di luar ekspektasi saya. Karena balik lagi saya selalu mikir, saya ini manusia kecil, nggak punya apa-apa, nggak punya privilege juga secara finansial gitu kan. Jadi kayak gimana jalan saya untuk bisa sampai ke sana gitu. Tapi berawal dari mimpi kecil saya nih, Kak. Pertama kali mimpi kecil saya itu pengen naik pesawat, sesederhana itu. Wow. Iya, terus tuh tiap kali lewat bandara, aduh semoga ya, semoga. Alhamdulillah kesampaian. Pengen punya paspor, alhamdulillah kesampaian. Terwujud iya, ya, terus ke alhamdulillahnya. Malaysia, ya alhamdulillah kesampaian gitu. Jadi memang bener intinya kita harus berani bermimpi dulu gitu loh, terlepas dari siapa kita, apapun latar belakang kita, disemogakan aja dulu. Benar banget. Nah, selama 2 bulan tadi di Taiwan ya Kak ya, Iya. itu pernah nggak kayak ngerasa, aduh kayaknya pengen cepet-cepet pulang gitu ke Indonesia gitu ya? Oke, pasti pernah lah, Kak. Lebih kayak rindu Indonesia tuh makanannya sih, Kak. Karena aduh rindu banget makanan Indonesia tuh, nggak ada saingannya sih, nomor 1 banget. Ya, makanan rendang tuh nggak ada di sana ya? Nggak ada. Pokoknya makanan Indonesia selalu dirindukan kalau lagi di luar negeri. Nah, kan di luar negerinya Kak Dewi selama 2 bulan nih. Iya. Ada nggak sih bekal yang harus wajib banget dibawa untuk ke beberapa negara gitu? Oke, bekal yang pertama yang bisa aku bagikan, yang pertama harus berani. Karena terus? kita bakal ketemu orang-orang baru, jadi harus berani, jangan takut. Yang kedua, sebelum kalian pergi ke negaranya, kalian harus belajar basic bahasanya dulu. Oke. Setidaknya kamu tahu basic-basicnya gitu kan. Terus itu yang ketiga, siapin hati kamu aja sih. Wah, harus siap hati dan mental Iya, itu kayaknya. harus banget, karena kalau nggak dari hati bakal kacau semua gitu. Apapun yang kita Bener. lakuin harus dari hati. Nah, ada nggak tips dari Kak Dewi nih ketika kita ingin mendelegasi ya, atau mungkin bisa mengikuti prestasi-prestasi yang pernah Kak Dewi ikuti gitu? Oke, nah kalau salah satu tips yang paling penting dari aku sendiri, Kak, adalah untuk berani mencoba. Karena banyak banget dari kita yang membatasi diri kita karena rasa takut yang tercipta dalam kepala kita sendiri. Oke. Padahal kita tuh jauh lebih berani loh dari apa yang kita takutkan. Bener. Cuman karena kita tuh udah aduh nanti gagal, nanti nggak bisa, nanti berhasil, nanti kecewa gitu kan. Akhirnya kita nggak berani mencoba. Padahal ada banyak banget kesempatan, peluang yang bisa kita ikutin gitu. Jadi Oke. tipsnya harus berani mencoba sih, Kak. Bener. Apapun hasilnya, mau gagal, mau nggak berhasil, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu prosesnya seperti apa dan kamu jadikan itu pelajaran buat seleksi-seleksi selanjutnya. Berikutnya ya. Iya. Jadi jangan pantang menyerah teman Pro 2. Iya, nggak boleh. Harus semangat ya. Iya, harus. Tapi jujur li memang bangga banget juga sih ya, karena Kak Dewi menjadi seorang perempuan muda yang benar-benar bisa memberikan nama baik buat Indonesia, terutama Tarakan teman Pro 2, karena sudah bisa menjelajahi 3 negara di Asia. Jujur li jadi ada keinginan nih pastinya nih buat teman Pro 2 ya. Harus dong. Oke, yang pastinya butuh persiapan mental, Iya. terus bisa mempersiapkan juga program apa yang nantinya akan Iya. Ikutin. diterapkan di sana. Tapi memang butuh waktu berapa lama sih untuk Kak Dewi sendiri untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pergi ke negara tersebut? Kalau aku mungkin 2 bulanan sih, Kak, untuk mempersiapkan itu semua gitu. Jadi memang sesingkat itu ya? Iya, benar-benar kita harus searching juga budaya di sana kayak gimana. Jadi jangan sampai kita datang ke sana buta gitu kan. Jadi at least ada sesuatu yang kita tahu tentang negara di sana seperti Oke. itu. Nah, tadi kan Kak Dewi sempat menyinggung juga tentang kangen makanan di Indonesia. Di sana ada nggak serasa kayak, aduh kayaknya nggak cocok nih dengan makanan di sini gitu. Iya. Karena kalau di beberapa negara biasanya ada yang mengonsumsi dengan bahan yang sebenarnya belum dimasak gitu ya. Iya, Nah, bener banget, itu tuh kayak Kak. gimana tuh? Aduh. Karena kalau perut Indonesia agak sulit menerima gitu. Aduh, ini perut Indonesia banget nih Iya. sebenarnya ya. Itulah, Kak, sesusah itu kalau di luar negeri makanan Indonesia. Jadi jalan ninjanya adalah makan mie. Paling aman sih. Tapi kalau untuk makanan memang rada nggak sesuai selera karena biasa mereka dominan tawar atau dominan Iya. asam, sedangkan kita dominan manis ya. Kayak Manis, gitu sih, Kak. gurih ya. Iya. Jadi better mungkin belanja di supermarket terus masak sendiri di rumah. Jadi udahlah, hemat uang, nggak makan di luar. Oke, jadi ya harus menghemat ya teman Pro 2 Iya. karena kondisi perut juga Iya, bener tidak banget. memungkinkan. Oke, yang pastinya senang banget ya. Untuk rencana ke depannya di tahun ini sebelum berakhir tahun 2024 karena sudah memasuki bulan 6, apa aja nih Kak rencananya untuk di tahun ini? Oke, kalau untuk jangka pendeknya, of course bakal grand opening di Jakarta. Terus itu aku pribadi lagi semoga bisa menerbitkan buku Amin. karena that's one of my dream. Aku pengen nerbitin Oke. buku tahun ini kalau bisa.
sama ya fokus kuliah juga sih Kak, itu aja. Oke, jadi fokus kuliah. Iya. Karena bentar lagi, insya Allah tahun depan ya. Ya insya Allah. Oke, kita doakan yang terbaik buat Kak Amin. Dewi. So, Kak Dewi thank you banget Iya. ya. Karena udah mau sharing pengalamannya ya keliling Asia teman Pradua. Jadi pengen gak sih Ya, atau mungkin harus menginspirasi teman Pradua juga nih gitu ya. Tapi ada gak sih Kak misalnya hal-hal yang kayaknya harus banget diterapkan tidak hanya di negara-negara Asia aja, tapi di Indonesia untuk diri sendiri. Itu apa aja Kak? Oke, kalau hal yang perlu kita terapkan yang pasti menurut saya adalah budaya-budaya yang baik yang harus kita terapkan dalam diri kita sendiri gitu loh. Yang pertama itu ya budaya disiplin gitu. Jadi supaya kita membiasakan diri kita untuk tetap disiplin, Oke. sama budaya on time. Karena itu jauh beda banget dan menurut aku kita harus selalu menerapkan itu dimanapun kita berada. gitu. Betul banget. Sama yang paling penting adalah berperilaku jujur. Itu sih. Paling penting ya, Iya, disiplin, on dimanapun. time, jujur. Iya. Jangan ngaret. Jangan Ngomongnya OTW nih, baru prepare ya. Iya. Tapi sering banget gak sih sama teman-teman kayak gitu? Sering banget dong Kak. Nah, ini kan tadi kan Kak Dewi juga sempat bilang kalau misalnya di Filipina ya, itu on time. Iya. Pernah nggak telat? Kalau telat selama di Filipina nggak pernah sih Kak. Oke. Iya. Tapi Nggak jaraknya pernah. jauh nggak dari tempat tinggal Kak Dewi dengan Asrama sekolahan? sekolah. Mm-mm. Lumayan sekitar 10-15 menitan. Oke, Iya, naik motor. lumayan ya. Tapi memang harus disiplin sih teman Pradua. Iya harus banget. Jadi kita harus menerapkan budaya yang baik dalam diri kita sendiri. Benar banget. Ada nggak pesan buat teman Pradua nih yang mungkin pengen juga menjadi seorang Kak Dewi gitu? Oke, mungkin kalau untuk pesan-pesan aku lebih ke seperti yang tadi, harus selalu berani dan nerapin 5B ini dalam hidup kamu. Apa itu? Keseimbangan dalam hidup menurut aku pribadi ya Kak. Yang pertama berdoa atau catat beribadah. teman Pradua. Terus belajar, bekerja, berbagi, dan yang terakhir berani. Oke. Jadi ini 5B ini keseimbangan dalam hidup sih Kak. 5B, bukan lagi 6 atau 3 tapi 5 Harus ya. 5B supaya seimbang semua, balance gitu. Oke, thank you banget ya buat Kak Dewi Iya, udah mau sharing iya, Kak. pengalamannya buat teman Pradua yang pastinya harus berani ya, disiplin pastinya juga dan harus on time. Iya. Itu sih. Oke. Pokoknya terima kasih, sukses Iya, Kak. buat kuliahnya, buat kerjaannya juga. Amin. Semoga bisa mengelilingi negara-negara Asia Amin. lainnya atau bahkan ke Eropa Amin. ya. Amin. So buat teman Pradua, thank you juga buat kamu yang tetap stay tune di Spada dan jangan kemana-mana karena nanti setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat di Pradua FM ada di Jakarta seluruh Indonesia. So aku Kartini pamit, bye. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.